tema yang kita diskusikan adalah cegah demam berdarah dengan menjadi nasabah bank sampah. Jadi namun sebelum kita mulai diskusi, kita akan rehat sebentar untuk menyaksikan fakta dan informasi tentang demam berdarah di Kalimantan Barat pada akhir tahun 2023. 50 warga Kalbar meninggal dunia akibat kasus demam berdarah denggi. Kasus tertinggi terjadi di Kabupaten Kuburaya. Kuburaya sendiri ada 935 kasus dengan 4 kasus meninggal yang dilaporkan. Sedangkan di daerah Kopia Selatan akibat cadangan dekat cegah DBD adalah gerakan serentak cegah tangkal DBD. Kita mengajak masyarakat kembali untuk mengoyokkan masyarakat tidak melupakan 3M. Nah, menguras, ya, menutup, kemudian mendaur ulang. Kalau dulu kan membuka, sekarang kan kita tidak bisa membuka lagi cara menggambarkan plastik. Tapi kita dengan cara mendaur ulang. Kita kepala sekolah agar mengajarkan nih anak-anak sekolahnya untuk rajin membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang bekas-bekas minuman air minuman bekas ya. Kemudian saya menyarankan sekolah untuk karena kan ada cuman gitu loh dulu untuk melihat jadwal. Kenapa kita ambil dari anak-anak sekolah? Karena anak sekolah itu lebih cerewet biasanya. PJ Gubernur Kalbar terus mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala demam berdarah. Fogging ini sendiri tidak efektif bila tidak disertai dengan pada saat di fogging itu masyarakat semua turun melakukan pemberantasan atau menghilangkan tempat-tempat air yang tergenang yang memungkinkan nyamuk berkembang biak. Ya, jadi biasanya banyak di tempat-tempat sampah ya. Tempat-tempat misalnya bekas air minuman mineral ya, tempat-tempat plastik yang menyebabkan ada genangan air yang dapat digunakan oleh nyamuk ini dalam berkembang biak. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Dari informasi yang kita dapatkan tadi, ternyata Kalimantan Barat pada tahun 2023 kasus demam berdarah telah merenggut nyawa sebanyak paling sedikit 50 nyawa akibat kasus demam berdarah. Nah, hal ini juga menjadi perhatian khusus gitu ya, terutama di Kabupaten Kuburaya ternyata cukup tinggi di Kalimantan Barat dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya. Nah, untuk hal ini gimana nih Mbak Lini tentang kasus demam berdarah di tahun lalu? Nah, untuk kasus demam berdarah tahun lalu, Kuburaya memang posisinya cukup tinggi di antara kabupaten yang lain. Namun kasus meninggal yang tertinggi bukan di Kuburaya. Kasus yang meninggal tertinggi itu setahu saya itu di Mempawah. Nah, cuman untuk khusus wilayah Puskesmas Korpri, yaitu Desa Sungai Dalam, kita itu kasus cukup tinggi dan ada 2 kasus meninggal. Nah, itu bermula dari bulan 6 hingga awal tahun ini, di bulan Januari ini saja sudah ada 3 kasus demam berdarah, namun tidak menyebabkan meninggal. Nah, dari kasus tadi ternyata Desa Sungai Dalam sampai dengan Januari ada kasus lagi ya, Mbak? Masih ada kasus kita. Nah, langkah-langkah apa yang telah disiapkan untuk jangan sampai ada kasus-kasus baru lagi di wilayah kerja Puskesmas? Ya, langkah-langkah yang pemerintah kabupaten telah lakukan ialah melalui dari surat edaran Bupati untuk seluruh pengurus RT RW jajaran terbawah untuk melakukan PSM. Jadi penanganan DBD sesuai dengan kata Pak Horizon tadi ialah bahwa bukan fogging. Nah, selama ini masyarakat berpikir fogging adalah cara efektif untuk pemberantasan demam berdarah. Seperti yang disampaikan Bapak Horizon tadi bahwa demam berdarah itu tidak hanya fogging, kita harus memburu nyamuknya. Nyamuk demam berdarah itu dengan sendirinya mati selama 7 hari. Sedangkan yang di tempayan atau tempat penampungan air kita itu selalu ada. Nah, jadi dengan pemberantasan jentik melalui dengan pemberian abate atau pemantauan jentik berkala oleh di sini bisa memanfaatkan Pak RT atau juru jentik di rumah masing-masing. Dan abate juga diberikan secara gratis oleh pemerintah. Jadi silakan ke fasilitas kesehatan terdekat milik pemerintah. Berarti tadi sudah dilakukan untuk abate gitu ya, kemudian fogging tidak dianjurkan gitu ya, karena yang dibunuh hanya yang dewasanya saja ya. Benar sekali.
Nah, kemudian selain itu adakah informasi lewat media-media informasi yang Ya. disampaikan oleh Puskesmas terhadap masyarakat? Ya, Puskesmas kami juga melakukan siaran keliling tentang pemberantasan DBD, yaitu tetap 3M+ dan memberikan penyuluhan kelompok di setiap ada sesi pertemuan seperti posyandu, kumpul-kumpul masyarakat, posyandu. Nah, itu setiap itu diselingi tentang yuk kita waspada demam berdarah dan diperingatkan kepada orang tua jika anak demam itu lebih dari 3 hari boleh bawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Puskesmas kami, Puskesmas Korpri melayani cek darah untuk dengue. Jadi karena banyak sekali kasus-kasus yang kami temukan di lapangan itu bukan berawal kayak gejala DBD biasa Pak, kayak yang ada bintik merah atau demam yang seperti apa. Tapi banyak kasus itu masuk karena flu dan batuk. Lalu ternyata dicek trombositnya turun. Nah, jadi bukan lagi seperti dahulu DBD itu identik sekali dengan gejala-gejala umumnya. Nah, sekarang diharapkan orang tua lebih perhatian kepada anak-anaknya. Jika anak demam itu jangan disepelekan, apalagi sudah panasnya 39 derajat ke atas, itu boleh diwanti-wanti Bu, karena kita takut ya DBD itu dia hari keempat, kelima, keenam, ketujuh itu yang fase paling parah, bisa menyebabkan kematian jika trombosit darah telah turun drastis. Nah, baik, tadi telah disampaikan oleh Mbak ini upaya-upaya yang telah dilakukan, kemudian mudah-mudahan tadi adalah PSN itu pemberantasan sarang nyamuk ya Mbak. Ya. Sekarang demam berdarah ini kan sebenarnya harus diantisipasi, kemudian dapat dicegah kan. Ya. Nah, cara pencegahannya salah satunya tadi adalah dengan melakukan abate, kemudian pemberantasan sarang nyamuk, kemudian tadi 3M+. Nah, 3M+ sekarang ini kan agak geser nih, maksud dengan 3M nih ya, yaitu menutup, menguras, sama mendaur ulang. Plusnya menghindari gigitan nyamuk kan. Nah, itu apalagi kemarin di Kopri ada kunjungan PJ Gubernur Kalimantan Barat dengan inovasi gerakan getak ya, antisipasi demam berdarah. Jadi gerakan serentak cegah demam berdarah kan. Nah, itu gimana tuh menurut Mbak ini? Ya, itu kan kegiatannya bagus sekali Pak ya. Memang itu melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam kesehatan. Kalau bahasa kita itu adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi sebenarnya masalah kesehatan itu bukan hanya orang kesehatan yang harus terlibat, tapi masyarakat juga bisa terlibat. Baik itu dari basic pendidikan apapun atau pekerjaan apapun itu bisa terlibat. Nah, salah tidak hanya tentang jentik masalahnya untuk nyamuk itu tadi Pak ya. Sedangkan yang plusnya itu kan di 3M yang plus itu yang terakhir adalah mendaur ulang. Perubahan pergeseran dari mengubur. Kalau kita dulu istilahnya mengubur, nah sekarang itu mendaur ulang. Nah, mendaur ulang ini sebenarnya di desa kami, wilayah kerja kami itu ada bank sampah juga, udah dibentuk bank sampah. Namun masih dalam proses proses perkembangan dan masih perlu bantuan dan arahan dari bank sampah yang lainnya. Karena akhir tahun lalu kami melaksanakan pemicuan pilar STBM yang keempat tentang pengolahan sampah rumah tangga khusus di Dusun Bungaraya. Nah, di situ berhubung juga karena bank sampahnya lokasinya dekat di situ, jadi kami ngambil enak di situ. Nah, di situ antusias warga terhadap sampah bernilai ekonomis itu sangat tinggi. Cuman masih ada kelemahan-kelemahan lah yang harus kami perbaiki, yaitu seperti kayak penampungan sampah kami yang terbatas kapasitas kalau memang harus dinikan. Karena sampah bernilai ekonomis itu beresiko sebenarnya untuk tempat tumbuh atau tempat hidup jentik nyamuk. Nah, sampah yang dimaksud dengan ekonomis kan kayak gelas plastik, botol. Nah, itu kan di masyarakat mungkin jadi sampah yang tidak bisa daur ulang seperti itu. Yang menjadi potensi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti ya, si yang kelop demam berdarah. Nah, menarik ya Mbak Leni, tadi ternyata di wilayah Puskesmas Kopri itu sudah
sudah dimulai dengan adanya kegiatan pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat ya, khusus di pilar 4 ya, pengelolaan sampah di rumah tangga. Nah, dan kebetulan lagi itu di sana juga telah ada kelompok-kelompok masyarakat yang sudah coba untuk membangun atau membentuk bank sampah ya. Nah, di sini juga bank sampah di sana itu kalau tidak salah namanya Butuaraya. Jadi di sana itu bank sampah Butuaraya yang merupakan yang diisi oleh teman-teman dari awalnya dari gerakan perempuan desa di Mbak Leni, Get gitu kan. Nah, namun mereka kita fasilitasi untuk bagaimana sistem memulai bank sampah. Nah, bank sampah di sana itu tadi yang Mbak Leni sampaikan masih belum sporadis ya, belum masif gitu ya. Ya dengan hambatan mereka mengalami tadi tempat penampungan masih terbatas, kemudian belum terlalu berani untuk mengajak warga sekitar untuk mengumpulkan teknisnya karena ada beberapa hal yang perlu dikuatkan tadi ya, dari segi kelembagaan, dari segi teknis pelaksanaan bank sampahnya. Nah, bank sampah ini sebenarnya punya manfaat sih Mbak. Manfaat pertama yang Mbak Lini bilang tadi itu lingkungan menjadi bersih ya, bersih, sehat, kemudian lingkungan juga jadi nyaman dilihat gitu ya. Kemudian dari bank sampah juga di rumah tangga itu punya ya walaupun tidak seberapa ya, mungkin dapat mendapat tambahan secara ekonomis ya dengan mengumpulkan sampah tadi. Kemudian tadi hubungannya kalau warga masyarakat itu sudah menjadi nasabah bank sampah ya, jadi otomatis mereka mengumpulkan sampah-sampah yang terutama yang punya nilai ekonomis, baik itu kertas, jenis plastik, botol plastik yang masih punya nilai ekonomisnya dikumpulkan di rumah, dipilah dari rumah langsung sampahnya, sehingga pada saat kesepakatan bank sampahnya dibuka, jadi tiap rumah membawa sampah yang telah dikumpulkan itu menjadi setoran yang akan dicatat di buku bank sampah, kemudian akan dilakukan proses daur ulang, pemanfaatan ulang, bahkan dijual ke pengumpul yang lain. Nah, itu tadi kaitan dengan cegah demam berdarah. Nah, dalam bentuk, jadi bank sampah ini sebenarnya juga merupakan salah satu upaya untuk pemberantasan sarang nyamuk. Jadi itu manfaatnya. Mudah-mudahan tadi dengan kegiatan-kegiatan yang sudah mulai diintegrasikan dan melakukan sinergi antara perangkat desa, baik itu tingkat desa, kecamatan, kelurahan gitu ya. Kemudian dari kawan-kawan Puskesmas bisa lebih mantap lagi lah untuk melakukan upaya-upaya bersama, dan desa juga mungkin sadar gitu pentingnya untuk menjaga kesehatan lingkungan, mungkin lebih mengaktifkan lagi kegiatan-kegiatan yang bersifat gotong royong gitu ya, dan bank sampah ini mudah-mudahan bisa dipicu lah ya, dan direalisasikan oleh teman-teman nanti lewat pemberdayaan masyarakat tadi Mbak Leni dari kesehatan, karena kesehatan bukan urusan kesehatan saja, bukan urusan fasilitas kesehatan saja, tapi semua lini masyarakat itu sebenarnya punya tanggung jawab yang sama, kepedulian yang sama. Jadi saya mengajak kita semua mudah-mudahan bisalah ikut andil peduli dalam proses pencegahan demam berdarah ini, salah satunya dengan cara menjadi nasabah bank sampah. Nah, mungkin itu Mbak Leni. Kemudian kalau ada closing statement, silakan. Mungkin yang dapat disampaikan adalah mari kita cegah demam berdarah mulai dari lingkungan rumah kita sendiri dengan cara 3M+, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang, dan plus lainnya seperti menggunakan minyak serai,
menggunakan kelambu, tidak menggantung baju, dan jangan lupa untuk selalu cek kesehatan anak-anak kita di rumah. Dan ini saya tambahkan closingnya, fogging tidak efektif apabila tidak dilakukan langkah-langkah tambahan seperti kegiatan gotong royong pemberantasan serang nyamuk. Nah, kemudian pesan saya terakhir, yuk pilah sampah dari rumah sehingga tidak menjadi sarang nyamuk. Terutama nyamuk Aedes aegypti, penyebab demam berdarah. Nah, mungkin itu Mbak Leni hasil diskusi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita omongkan walaupun dengan waktu yang singkat dapat bermanfaat bagi banyak orang sehingga apa yang ini bisa bermanfaat. Terima kasih.